hadir semua yang Nusamat manajemen, ditambah dengan dari Nusa Wungu yang bilang sama nama Nusa Wungu Nusamat ini, alhamdulillah dua Nusa bergabung disambut dibimbing oleh PT Nusantara Internasional Perkasa. Insya Allah barokah. Allahumma amin ala hadinnya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sebagai sambutan kami sekali lagi berterima kasih kepada pimpinan PT Nusantara Internasional Perkasa yang telah berkenan hadir di majelis kami, dan kami berharap ilmu yang akan disampaikan nantinya bisa berkembang barokah manfaat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon diri nanti mau tidak dapat mengikuti sampai selesai Pak di acara Fatayat di Karangjati, mudah-mudahan berjalan sampai tuntas, dan terima kasih. Dan kami mohon Nusamat maupun Nusa Wungu ikuti dengan penuh kesemangatan. Insya Allah ilmunya barokah manfaat dan bisa dikembangkan, diimbaskan kepada kecamatan lain di Kroya, di Binangun. Kemudian di sini Maos dengan Atipala dan Pesugihan. Insya Allah nanti berkembang warung NU di seluruh jagat Cilacap Timur menjadi contoh untuk jagat wilayah Cilacap Barat. Allahumma amin. Amin. Nuwun wallahul muwaffiq wal mu'in wa bihi nahtadi wa nasta'in wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau diaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan Warnu yang akan dipimpin langsung oleh Direktur daripada PT Nusantara Internasional Perkasa. Kepada beliau Bapak Masudi, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersilaturahmi. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentu sudah barang tentu kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit memberikan informasi yang barangkali informasi ini bermanfaat buat para pengelola, para penggiat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. Sekilas awal barangkali kami perkenalkan dulu Pak. Secara kebetulan memang PT Nusantara Internasional Perkasa ini diilhami oleh keinginan para petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan salah satu diantaranya PT ini memang komisaris utamanya adalah Bapak Dr. Eman Suryaman MM, yang kebetulan juga beliau wakil ketua bidang ekonomi. Nah, gambarnya di situ ya Mas ya. Jadi kalau tanya legalitasnya PT Internasional Nusantara Internasional Perkasa itu dengan PBNU korelasinya seperti apa? Ya, salah satu diantaranya kenapa memasang Bapak Kiai Haji Dr. Eman Suryaman ini menjadi komisaris utama di perusahaan ini. Kemudian yang kedua, kita hanya diamanati Pak. Saya selaku direktur utama, Ibu Nurul ini direktur keuangan, dan ada lagi namanya Pak Wadi itu di direktur operasional, dan Pak Uton direktur umum, yang kebetulan keduanya belum sempat silaturahmi ke hadapan para bapak dan ibu sekalian. Ada tiga hal sebenarnya yang mendasari kenapa
perusahaan ini didirikan. Dan mohon maaf Pak, perusahaan ini didirikan nyaris tidak ada alhamdulillah, menurut saya alhamdulillah, karena di luar Nahdien pengusaha-pengusaha ini kok dilalah responnya luar biasa terhadap Warno yang kita dirikan secara nasional ini. Dukungannya luar biasa. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan kami. Pertama, kita tidak bermaksud melawan para mafia retail. Kita tidak akan bermaksud untuk mematikan siapapun dalam hal sisi bisnis. Tetapi kami hanya menginginkan para warung-warung yang mayoritas ini nanti mendapatkan harga yang cukup bagus sehingga penjualannya bisa berkompetisi dengan warung-warung yang lain yang secara kebetulan dikelola oleh pengusaha-pengusaha besar. Hanya itu yang menjadi pijakan awal sebenarnya. Menginginkan sebuah warung ini berkembang, bukan stagnasi. Artinya kalau memang warung ini misalnya omsetnya hari ini 1 juta, dengan bergabungnya bersama kita ini, mudah-mudahan diharapkan bisa 1,5 juta, 2 juta, atau mungkin bisa buka cabang yang lain. Harapan kita itu. Nah, untuk mendapatkan itu semua pengembangannya secara maksimal tentu kan bicara harga, Pak. Yang kemudian kedua bicara tentang distribusi. Mendapatkan produk. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab penuh dari kami, Pak. Jadi tentang produk, tentang harga itu tentu kita akan dapatkan harga yang secara otomatis lebih murah dibanding dengan Bapak sementara ini berdiri. Itu jaminan sudah. Karena harga kita ini dibanding dengan Indomart sama Alfamart tentu akan selisihnya lebih tinggi. Kenapa? Kalau Alfamart, Indomart itu baru berdiri saja, mereka sudah dibebani, Pak. Dibebani biaya apa? Biaya tempat, sewa tempat, bangunan, karyawan, maintenance gedung, semacam-macam sudah. Termasuk biaya preman barangkali. Tetapi di kita insya Allah nggak ada, karena warung yang kita akan kerjakan ini warung-warung desa yang memang keberadaannya sudah eksis sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Cuma sementara ini belanjanya yang mahal. Nah, kita harapkan belanjanya lebih murah dengan bergabung dengan kita. Itu. Syaratnya apa? Ya kita kompak dong. Warga kita Nahdien wabil khusus ini ya tentu harus kompak. Yang punya warung harus bergabung dengan kita supaya kita belanjanya bisa langsung directnya ke pabrik gitu. Supaya kita bisa harganya lebih murah gitu. Nah, kalau belanjanya sendiri-sendiri tentu nggak bisa. Karena 1 kali belanja itu kita itu minimal 7,5 miliar, Pak. Kita ini belanjanya itu minimal kalau mau pabrikan, Pak, itu 7,5 miliar gitu. Nah, nanti ada runtutannya, Pak. Yang sementara ini di agent mungkin akan berselisih antara 12% ya. 10-12%, Pak. Belanjanya saja udah selisih segitu gitu. Bagaimana kita bisa mau mengembangkan dan bagaimana kita mau bisa bersaing gitu. Itu satu. Kenapa Warno ini rupanya menjelang akhir masa bakti PBNU kita akan genjot habis-habisan supaya begitu pengurus PBNU yang baru nanti terbentuk, darahnya segar,
tentu larinya lebih kencang. Itu targetnya. Yang kedua, Pak, era sekarang kita tidak bisa untuk tidak berkompetisi dengan sistem digitalisasi. Warung-warung yang ada hari ini sudah sebagian besar juga sudah terbunuh oleh itu semua. Karena apa? Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana mungkin seorang ibu-ibu umur 55 tahun mau bermain dengan digitalisasi? Bapak-bapak umur 60 tahun jualan warung dengan digitalisasi kan nggak mungkin. Tetapi dengan teknologi yang kita miliki, yang sudah dipersiapkan oleh kami ini, insya Allah, karena hasil survei di Yogyakarta, Sleman, alat ini ternyata sangat bisa dikuasai oleh para ibu-ibu yang umurnya sudah 55 tahun, 60 tahun dan bisa. Artinya alat ini cukup mudah untuk dikuasai sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang dari awal tidak melek digital. Kita sudah ada alat itu, sehingga warung-warung kecil ini nanti kita bring. Artinya meskipun luasannya mungkin 3x4, 4x6, atau 3x3, tapi tata kelola warung itu juga diatur sedemikian rupa, Pak. Persis cara belanjanya, perlakuannya itu kayak Indomaret, milih sendiri mereka. Baru ke kasir, baru di tag. Gitu. Polanya akan berlaku seluruh Indonesia seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada perputaran uang yang bergulir secara cash, karena semua ada pola yang diatur. Kemudian sisi yang lain, karena dengan melek digitalisasi ini, warung kita akan dilengkapi dengan POB, Pak. PPOB. Artinya semua kebutuhan. Ya dari mulai pulsa, token, bayar BPJS, bayar kredit motor, mau beli motor, tidak usah jauh-jauh, di tetangga bapak-bapak sudah disiapin alatnya. Sudah kita persiapkan alatnya sehingga mereka tidak perlu lari ke Indomaret maupun ke Alfamart. Bayangkan Pak, Indomaret itu sama Alfamart satu provider yang namanya Simpati, belanjanya itu 14 miliar satu hari, Pak. Belanja tentang kebutuhan pulsa. Pertanyaannya yang beli siapa? Sampai segitu besarnya. Kan kita juga, Pak. Nah, andai kan itu kita bisa dirikan dengan harganya lebih murah, kira-kira orang akan ngambil ke Indomaret apa kita? Tempatnya juga ada di samping rumah kita, gitu. Nah, ini yang mau kita kejar, Pak. Karena kita sudah mendapatkan agent yang memang sudah siap memfasilitasi itu, memfasilitasi segala bentuk transaksi keuangan. Ya, tadi juga sempat diskusi, artinya diskusi awal ada sebuah universitas kok lucu ya, bayarnya di Indomaret sama Alfamart. Yang dapat untung kan mereka, bukan kita, Pak. Nah, itu tentu ini dengan menggunakan jaringan nasional, Pak. Artinya sekali lagi, ini bisa berjalan ketika mendapat satu dukungan yang real dari warga masyarakat yang ada. Tentu itu. Artinya dari warung-warung yang ada, khusus warga Nahdliyin inilah yang kita harapkan untuk bisa mendukung program kita. Gitu. Kemudian keuntungan yang lain yang dapat diperoleh ketika jaringan ini luas, Pak. Hasil analisis itu, Pak. Hasil analisis. Ternyata jualan barang itu dibanding dengan black margin. Maksudnya
black margin itu keuntungan yang tidak diketahui tetapi melekat di warung itu. Itu kalau kita jualan barangnya itu cuma 40%. Justru yang gede itu di black marginnya. Yang tiba-tiba warung A bisa mendapatkan bonus sekian juta, warung B sekian juta, itu akan ada di situ hitungannya karena perusahaan kami terbuka, Pak. Terbuka ketika ada pendapatan misalnya, Jarum, saya punya 30 warung deh, 30.000 warung. Kalau Anda mau pasang brand di 30.000 warung, Anda mau bayar berapa ke kita? 500 juta, 1 miliar. Itu ternyata ada seperti itu. Termasuk tata kelola cara memasang barang. Misalnya Aqua kepengen di depan nih, orang begitu masuk lihatnya sudah Aqua, itu bayar, Pak. Itu kalau menggunakan jaringan gitu. Nah, dari bayaran itu kita kumpulin semuanya, ini nanti akan berbagi, Pak, ke bawah. Belum lagi menyangkut kuota, Pak. Misalnya nih, saya barang rokok ini saya beli 100 rupiah, saya jual 100 rupiah, nggak apa-apa. Karena apa? Nanti ada volume, Pak. Volume yang dibelanjakan oleh kita itu tentu ada selisih sekian persen. Kita sebuli, Pak. Acara internasional perkasa ini bagaimana membangun kebersamaan dari hulu sampai hilir sebenarnya. Ketika kita kompak untuk mewujudkan ini semua, tidak menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha besar yang sekarang ini menguasai retail akan bisa. Karena apapun yang terjadi, fakta di lapangan, konsumennya ya orang-orang kita juga. Itu yang terpenting. Cuman dalam hal ini titik beratnya apa? Ya kita harus menyatu. Tidak bisa berdiri sendiri. Oh, saya mau bikin NU Sampang misalnya sendirian, nggak bisa, Pak. Berat ngangkatnya. Bapak melaksanakan udah berapa tahun, Pak? 1,5 tahun dengan omset awal 1-2 juta. mestinya kalau 1 tahun dari omset itu akan naiknya pasti akan berlipat-lipat. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa bermanfaat. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama ini? Tentu itu, ya. Ada beberapa opsi. Warung-warung itu bersinergi dengan kita langsung. Kita yang membangun di sini, distributor sentralnya. Karena satu kabupaten hanya satu, Pak. Kalau di situ sentralnya, nah nanti agen-agen kita di masing-masing kecamatan, polanya seperti apa nanti yang tahu Menteri Keuangan kita ini. Atau mungkin sudah saya yang dari sini untuk Kabupaten Cilacap, Bapak truk barang, persyaratan alatnya dan lain sebagainya, yang membiayai Cilacap itu sendiri. Clear, nggak ada masalah. Jadi ada beberapa opsi. Opsinya akan kita biayai full si warung-warung NU itu, tentunya dengan verifikasi yang cukup ketat. Ya, dengan pembiayaan rata-rata 30 juta, kita biayai, Pak. Dari mulai alatnya sampai rak-rak, kemudian sellernya, kebutuhan yang lain, termasuk barangnya, barang dagangan kita akan sampai. Agennya siapa? Teman-teman yang ada di masing-masing kecamatan. Itu bisa kita lakukan. Atau memungkinkan juga, sudah saya ingin punya untung, karena beda, Pak. Keuntungannya akan berbeda tentu.
DC itu keuntungannya akan berbeda dengan persentase. Ya. Saya punya modal, saya punya gudang, saya maju sebagai DC. Gitu. Jadi itu tadi minimal 2,5 M harus punya duit untuk menjadi DC di satu kabupaten, karena belanja minimalnya harus ada. Gitu. Tapi keuntungannya ya Masya Allah memang. Kalau bicara DC, ya keuntungannya luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti akan diterangkan sepenuhnya oleh Ibu Nurul ini selaku Direktur Keuangan dari perusahaan kita. Itu saja kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.